Assalamualaikum teman-teman semua, saya Lesti Nurul Fadilah, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620502221 Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Yuk kenali gangguan tumbuh kembang anak. Pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel maupun jaringan pada tubuh, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang tidak berjalan dengan normal akan menimbulkan penyimpangan dan gangguan. Berikut adalah beberapa gangguan dan penyimpangan yang sering ditemukan dalam proses pertumbuhan kembang anak, seperti cerebral palsy, gangguan bicara atau telat berbicara, autisme, perawakan pendek, retardasi mental, gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktivitas. Nah, di video ini saya akan memaparkan sedikit tentang permasalahan perkembangan fisik motorik anak usia dini, yaitu perawakan pendek. Nah, kalau gangguan satu ini sering terjadi pada masa kanak-kanak. Perawakan pendek atau stunting adalah kondisi gangguan tumbuh pada tinggi anak yang tidak sesuai dengan seusianya. Akan tetapi pendek belum tentu stunting ya bun. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Kekurangan gizi sejak dini atau sejak dalam kandungan mengakibatkan pertumbuhan otak dan organ lain terganggu, yang mengakibatkan anak lebih beresiko terkena diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Pertumbuhan otak yang tidak maksimal juga menyulitkan anak untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri di hari kelak nanti. Dan sementara anak dengan tubuh pendek belum tentu mengalami gagal tumbuh. Dikutip dari eMedicine Health, anak bertubuh pendek mengalami pertumbuhan fisik dan mental normal layaknya anak lainnya. Namun tinggi badannya kurang dari rata-rata. Anak seusianya sehingga terlihat lebih mencolok dari anak lainnya. Jadi anak yang bertumbuh pendek, pertumbuhan mentalnya normal ya bun, hanya saja tinggi badannya beda dengan anak yang lainnya. Anak dengan tubuh pendek tak mengalami peningkatan resiko atau mengalami penyakit degeneratif atau penurunan fungsi otak. Seiring waktu, anak yang bertubuh pendek bisa menyusul tinggi teman-temannya. Nah, lalu apa sih penyebab anak bertubuh pendek? Di sini saya memiliki 7 penyebab anak lebih pendek dibanding teman-temannya. Yang pertama, asupan makanan yang tidak tercukupi. Nah, masalah pada status gizi merupakan hal utama yang menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak dan membuatnya lebih pendek. Adapun beberapa zat gizi yang penting untuk pertumbuhan tulang yaitu protein, zinc, zat besi, dan vitamin A. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Dan yang ketiga, tidak diberi ASI eksklusif. Yang keempat, infeksi yang sering dan berulang-ulang terjadi. Yang kelima, tidak melakukan imunisasi dasar yang lengkap. Dan yang keenam,
pola asuh dan pengetahuan orang tua akan gizi yang kurang baik. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, lingkungan tidak bersih dan sanitasinya buruk. Pertumbuhan tubuh serta tinggi badan anak ternyata bisa distimulasi ya bun. Nah, kita bisa memaksimalkan nutrisi anak. Seperti yang tadi dikutip, berikan makanan dan minuman yang penuh kalsium seperti zat besi. Tadi sudah saya paparkan, zat besi, vitamin A, kalsium. Nah, kalsium bisa ditemukan dalam produk susu dan produk olahan lainnya. Zat besi juga banyak ditemukan pada daging merah dan hati hewan. Sedangkan vitamin A kita bisa temukan atau kita bisa dapatkan pada wortel, labu kuning, kentang, dan juga brokoli. Nah, kemudian kita bisa berikan makanan yang tinggi protein. Protein juga diperlukan untuk pertumbuhan tulang anak. Bunda dapat memberikan makanan yang tinggi kandungan proteinnya seperti ikan, daging, tempe, dan tahu agar anak memiliki pertumbuhan tinggi yang maksimal. Lakukan terapi hormon. Pertumbuhan terapi hormon pertumbuhan dilaksanakan untuk perawatan jangka panjang. Penting untuk diketahui bahwa suntikan hormon pertumbuhan itu tidaklah murah. Biasanya diberikan kepada anak-anak pendek selama 6 dari 7 hari dalam 1 minggu sampai mereka benar-benar pubertas. Dan biasanya hanya akan memberi anak pertumbuhan ekstra 5-10 cm saja ya bun. Baik, nah itu dia pemaparan tentang permasalahan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.